Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Harja. NIM saya 220207103. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Psikologi semester 3. Nah, dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan secara singkat dan padat tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu definisinya. Nah, definisinya yaitu adalah esensi psikoterapi termasuk juga konseling sebagai suatu bentuk bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai problem psikologis, bukanlah monopoli dari masyarakat barat. Nah, terus yang telah saya rangkum juga dari buku yang saya baca ini, masyarakat Islam fungsi sebagai psikoterapis dan konselor banyak diperankan oleh para tokoh agama, ulama, dan kiai untuk menangani masalah psikologis pada umumnya. Masyarakat Islam mempercayai pada ulama, ustadz, guru, atau imam sebagai pimpinan umat di sebuah daerah. Nah, terus ada psikoterapi barat. Nah, psikoterapi barat itu lahirnya suatu teori atau metode pendekatan psikoterapis yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan situasi serta nilai-nilai budaya masyarakat barat, misalnya teori dan praktek terapi psikoanalisa ternyata dipengaruhi baik oleh filsafat Yunani dan Romawi kuno maupun perkembangan sains modern. Nah, terus di sini ada konsep dasar terapi ya. Nah, konsep dasar terapi itu ada yang pertama itu ada psikoanalitik. Nah, jadi psikoanalitik itu kalau misalkan yang ada di buku ini yaitu adalah memandang manusia sebagai makhluk yang banyak dipengaruhi proses-proses ketidaksadaran. Nah, terus yang kedua ada behavioristik. Nah, behavioristik yang menekankan pengaruh kognitif dan proses belajar terhadap terbentuknya suatu perilaku manusia banyak menggunakan teknik-teknik belajar. Pendekatan kembali atau biasa disebut counter conditioning. Nah, terus yang ketiga ada humanistik. Humanistik itu lebih memandang manusia sebagai makhluk yang sadar dan memiliki tanggung jawab dan memiliki potensi baik. Maka hubungan antara terapis dan klien yang penuh penerimaan, empati sangat ditekankan. Nah, terus yang keempat ada transpersonal yang menekankan aspek spiritualitas dalam diri manusia, banyak menggunakan teknik meditasi. Nah, terus konsep manusia dalam pandangan Islam. Nah, sekarang kita masuk ke konsepnya. Nah, konsep manusia dalam pandangan Islam itu manusia terdiri dari unsur tanah dan ruh. Nah, di buku ini dijelaskan, dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan dari sal-sal hafarah atau lumpur dan hamam masnun, tanah hitam yang berbau busuk. Kemudian Allah menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Dari ayat tersebut, Ali Sarti mengemukakan interpretasinya bahwa dengan demikian manusia mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kerendahan. Nah, terus kita masuk ke poin yang kedua, manusia memiliki akal dan kalbu. Nah, akal dan kalbu merupakan dua aspek penting dalam diri manusia yang membedakannya dengan binatang.
Nah, dengan kedua aspek ini, manusia mempunyai kesadaran sehingga mampu mengenal diri dan lingkungan. Akal memungkinkan manusia dapat menyadari, memperoleh pengetahuan, dan berhubungan dengan kehidupan dunia di sekitarnya. Nah, jadi perbedaannya yang sangat signifikan manusia antara hewan adalah manusia mempunyai akal, kalau misalkan hewan tidak mempunyai akal. Nah, terus kita masuk poin yang ketiga, meningkatkan derajat dari nafs untuk mencapai insan kamil. Nah, meningkatkan derajat itu merupakan konsep yang paling sulit untuk dipahami dan dijelaskan dibandingkan dengan konsep-konsep lain. Di samping banyaknya pengertian yang dikemukakan para ahli sehingga banyak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, juga karena nafs mempunyai hubungan yang sangat kompleks dengan ruh dan kolbu. Nah, terus kita masuk ke tujuan terapi. Nah, dari konsep-konsep dasar yang telah dikemukakan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan terapi yang berwawasan Islam, yaitu manusia terdiri dari unsur ruh dan jasad. Kalbu merupakan pusat dari manusia yang sangat menentukan apakah seseorang memiliki mental yang sehat atau tidak. Gangguan mental sebagian besar disebabkan oleh penguasaan hawa nafsu. Jenis-jenis gangguan mental berkaitan erat dengan tingkat nafs. Nah, nafs itu adalah pribadi manusia. Nah, terus kita lanjut yang ke poin selanjutnya. Proses dan teknik terapi. Nah, konsep-konsep dalam dunia tasawuf, tasawuf itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan praktek-praktek dalam tradisi terdekat merupakan sumber yang sangat kaya bagi pengembangan terapi yang berwawasan Islam. Khususnya untuk proses dan teknik terapi, apa yang disajikan di bawah ini merupakan hasil dari pengamatan dan pemikiran penulis berkaitan dengan proses pembinaan akhlak manusia dalam dunia tasawuf, dan terdekat dikenal adanya 3 tahap, yaitu ada tahap tahali atau pengosongan diri dari sifat buruk dan hawa nafsu. Nah, terus yang kedua ada tahap tajali, terungkapnya rahasia-rahasia ketuhanan. Nah, tahap-tahap tersebut di atas dapat dijadikan sebagai model yang sangat baik bagi proses terapi dalam psikoterapi Islam. Nah, tahap tahali itu, tujuan dari tahap ini adalah agar seseorang muslim dapat mengenal, menguasai, dan membersihkan diri. Untuk itu ada beberapa teknik yang digunakan. Nah, salah satu teknik yang terkenalnya yaitu teknik pengenalan diri. Untuk mengenal diri pada level psikologis, teori-teori, dan mengendalikan nafsu diri, misalnya gangguan obesitas, agresif, termasuk pasif agresif, dan berbagai untuk penyimpanan seksual. Nah, terus tahap tahali juga ada beberapa tahap lain, yaitu seperti puasa. Puasa menahan kita dari berbagai nafsu, contohnya hawa nafsu seksual, hawa nafsu makan, dan lain sebagainya. Nah, terus kita masuk ke tahap tahali. Nah, tahap tahali ini adalah tahap penyembuhan atau perbaikan. Maka tahap tahali adalah tahap pengembangan. Tujuan pokok dari tahap ini adalah untuk menumbuhkan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, pada diri seseorang, baik terhadap diri sendiri, rendah hati, sabar terhadap orang lain, kasih sayang, maaf, murah hati terhadap alam dan lingkungan. Nah, jadi manusia itu lebih didahulukan akhlak. Kenapa didahulukan akhlak? Karena jika ilmu pun, setan pun lebih pintar dan lebih berilmu daripada manusia. Nah, terus yang tahap
selanjutnya ada tahap tajali. Nah, tahap tajali dalam psikoterapi Islam memfokuskan diri pada hubungan dengan sesama manusia. Tahap tajali adalah tahap peningkatan hubungan dengan Allah. Hubungan yang semulanya hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan ritual semata. Misalnya, sholat perlu ditingkatkan pada hubungan keakraban, keterkedekatan, bahkan hubungan yang penuh rasa cinta. Kualitas hubungan seperti itu dapat diperoleh lewat pengalaman-pengalaman spiritual yang sebenarnya merupakan dampak otomatis dari protes-protes sebelumnya. Hubungan tersebut tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi semata. Nah, terus kita masuk ke poin yang berikutnya ya. Ada tugas atau fungsi terapi. Fungsi pokok terapis dalam terapi Islam adalah sebagai pembimbing bagi umat muslim untuk mencapai taraf nafs atau pribadi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tugas terapis adalah membantu klien untuk mengenali sifat-sifat dirinya, untuk menggali lebih dalam, membantu umat muslim mengatasi problema atau gangguan yang dialami, memberikan petunjuk teknik-teknik berdasarkan pada hasil-hasil pemikiran, pendapat, dan perunungan para ulama, filosof muslim maupun para tokoh tasawuf. Contoh-contoh psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Kita sebagai orang Islam harus memiliki adab yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu adab kepada orang tua. Selaku anak, kita harus mempunyai adab kepada orang tua. Mengapa? Karena disitulah kunci surga kita dibuka jika kita memiliki adab. Nah, terus contoh yang lainnya ada nafs. Nafs itu kepribadian manusia. Sebagai umat muslim, kita harus memiliki kepribadian yang baik. Dan figur kita adalah Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah dan kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW. Nah, terus ada juga menahan hawa nafsu. Kita sebagai manusia harus mampu untuk mengatasi nafsu. Cara mengatasi nafsu bisa dengan cara puasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jika kita beribadah, dan yang berikutnya ada tahap tahali. Nah, contoh-contoh tahap tahali itu kan di sini untuk mengenal diri pada level psikologis, teori-teori, dan mengenal nafsu diri. Misalnya gangguan obesitas agresif dan berbagai bentuk penyimpangan seksual. Nah, jadi kembali lagi yang tadi, untuk mengatasi hawa nafsu penyimpangan seksual, yang utama adalah kita melakukan puasa sunnah ataupun puasa wajib. Nah, terus ada juga teknik-teknik pembersihan diri. Nah, salah satu teknik dari pembersihan diri ini dengan mengingat Allah. Kita berzikir kepada Allah setiap saat, dimanapun dan dimana kita berada. Nah, terus ada tahap tahali. Kalau tahap tahali ini adalah tahap penyembuhan atau perbaikan, maka tahap tahali adalah tahap pengembangan. Nah, jadi contohnya yaitu seperti teknik internalisasi Asmaul Husna. Nah, jadi kita sebagai manusia menerapkan nama-nama Allah untuk menumbuhkan sifat-sifat yang baik dari dalam diri kita. Nah, terus ada juga teknik teladan Rasul. Nah, yang saya tadi sebelumnya jelaskan, kita sebagai umat muslim harus meneladani contoh Rasul, dari mulai Rasul bangun tidur sampai Rasul tidur kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.